Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bi alihi mahabbatan wa ma'rifatan. Ikhwani rahimahullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kembali di dalam majlis yang mulia, dalam majlis Sabtu pagi. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil qiyamah. Tetaplah istiqomah meskipun apa yang menakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a mata ala ma 'asha 'alaiha. Sesungguhnya seseorang itu boleh jadi dimatikan oleh Allah tergantung kebiasaannya. Malam Selasa kemarin kami mendapat teguran dari Allah. Seorang tukang bangunan, kadang-kadang mulut saya diambil oleh Allah sholat maghrib. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, ngaji cuma bisanya apa. Tapi karena kebiasaannya sholat maghrib berjamaah, Allah matikan waktu sholat maghrib tanpa sakit lagi. Itulah janji Nabi, al-mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu mati tergantung kebiasaannya. Makanya kata Nabi, khairul amal dawamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah istiqomah, continue walaupun sedikit. Walaupun cuma 2 rakaat, kalau dilakukan bertahun-tahun itu lebih baik ketimbang tahajud 100 rakaat setelah itu enggak tahajud lagi. Jadi yang paling penting dalam hidup adalah istiqomah, agar kita dimatikan dalam keadaan itu. Dari setiap jenazah yang saya dapati, baru jenazah malam Senin kemarin yang gak ada tangis, muridnya, anaknya adalah murid saya, ketawa-tawa. Bang, ayah saya meninggal. Kalau kamu gak sedih, gimana saya mau sedih? Merdeka saya. Kenapa? Ayah saya meninggal sholatul maghrib. Apa yang lebih bangga buat saya? Masya Allah, Masya Allah. Itulah kemudian mari kita waspada terhadap setan yang suka menggelincirkan hati. Sholat saya diterima, kayak ibadah saya diterima, itu kerjaan setan. Apalagi ada orang yang menganggap amal kita gak diterima. Nah itu ponakannya setan atau mamangnya setan, atau paling tidak di sepupunya setan lah, gitu ya. Orang kamu boleh terima begini, jangan menjudge, jangan menghakimi amal orang. Yang patut menerima atau tidak hanyalah Allah, asal sesuai koridor saja, sesuai ketentuan syariat. Itulah kemudian mudah-mudahan hari Sabtu ini menjadi amal. Saya sendiri berharap Sabtu ini menjadi saksi di yaumil qiyamah. Walaupun datang sebulan sekali ke bulan, yang menjadi saksi. Saya tidak pernah meremehkan tentang banyak dikitnya murid. Saya pernah ngajar tinggal satu majelis ustaz majar tidak hadis ustaz. Wa Anas bin Malik khadim Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, pembantu Nabi, pelayan khidmah Nabi, berkata bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Jadi seseorang tidak sampai beriman, bukan tidak beriman, maksud la yu'minu, tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai diri. Itulah kemudian konsep dalam Al-Quran adalah wa'atizal qurba haqqahu, dan datangkan dulu kerabat terdekat. Kata-kata li akhihi, akhun bin nasab, saudara dengan nasab. Ya, saudara ini banyak, apalagi orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tapi saudara di sini
Bila kau ingin bersedekah, maka utamakan bin nasab, keluarga terdekat. Jadi bukannya agama mengajari nepotisme kekeluargaan, lain dalam struktural pemerintah. Tapi memang dalam konsep zakat, jangan dulu ke Palestina, jangan dulu ke Chechnya, jangan dulu ke Bosnia, jangan ke Yaman dulu. Coba tetangga RW itu ada yang kelaparan, nah gitu. Jauh-jauh kita nyumbang ke Palestina 1 miliar. Ternyata imam Ustadz Nanang belum bayaran 2 bulan anaknya. Ya, akhirnya yang dibaca dalam sholat 5 waktu surah Yasin dulu ya. Kenapa ini jamaah nggak dipikirin saya ya? Itu tuh kadang-kadang terlalu berlebihan. Kenapa? Mau menyumbang yang jauh-jauh. Bukan salah, tapi kurang tepat sasaran. Wong Al-Quran bilang wa atizal qurba haqqahu, datangkanlah kerabat terdekat, baru wal miskin, baru orang miskin secara umum. Jadi orang miskin artinya tanya keponakan kita mana yang butuh bayaran, tanya saudara kita terdekat. Jadi kalau kita punya keluarga berkelebihan harta, datangkan dulu harta sedekahnya ke keluarga terdekat. Nah, ciri keturunan Bani Hashim yaitu Nabi Muhammad SAW adalah tidak menerima sedekah. Tuh, Habib gak nerima sedekah. Jadi kalau bapak-bapak ngasih duit bilang sedekah ke Habibnya terima, itu Habib palsu. Ya, Habib jadi-jadian. Seluruh Habib gak ada yang mau terima sedekah, coba aja. Dia maunya nerima hadiah. Beda. Kalau sedekah itu harta kotor. Ya, dalam ayat Al-Quran diambil khus min amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Coba kita lihat. Muhammad, ambil kata khus itu fiilnya amr. Nah, fiil amr kalau pada praktek sosial ibadah itu mesti diwajibkan. Khus, bahasa kita tuh ambil secara paksa. Mereka yang punya harta berlebih. Nah, kita akan bicara dulu sedikit. Apa itu zakat mal? Zakat harta yang terdiri atas 5. Di antaranya adalah pertanian. Kemudian ada hasil daripada tambang. Kemudian dalam hal ini hasil tambang emas dan perak. Kemudian ururut tijarah, barang dagangan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada rikas. Ada lagi musyawarah. Yang terbaru sekarang ini muamalah, yaitu zakat profesi. Nah, ini nih yang ditembak. Zakat profesi adalah 93,6 gram atau dibulatkan 94 gram dikonversikan menjadi rupiah. Ibu, per gramnya berapa? 1 juta lah sebut ya. Wah, itu emas yang mahal. Istri saya kalau beli 250.000 itu apa itu? Kuningan ya. Pantas kalau kena rinso warnanya agak biru ya. Jadi 94 gram jika dikonversikan per gramnya 1 juta rupiah, berarti punya saldo tidak bergerak selama setahun sejumlah 94 juta rupiah. Saya ulang, punya saldo di ATM tidak bergerak itu artinya segitu-gitu aja, tidak terpakai untuk kewajiban anak sekolah, pembiayaan. Maka dari 94 juta bila konversinya 1 gram 1 juta, dikeluarkan 2,5%, kurang lebih hitung sendiri. 10% dari 94 juta adalah 9.400.000. Bila dibagi 2 sekitar 5 jutaan, maka 2,5%-nya kurang lebih 2 juta rupiah. Bayangkan, dari 94 juta hanya dikeluarkan 2 juta. Kalau Nasrani, orang Kristen itu 10%, berarti dikeluarkan 9.400.000.
100. Umat Islam ini paling kecil sedekahnya, cuma 2,5%. Sederhananya, kalau bapak-bapak punya duit 100.000, maka dikeluarkan 2.005. Kecil nggak tuh 2.500 dibandingkan dengan 100.000? Jadi 2,5% itu kecil. Oleh karenanya zakat ini dimaksimalkan dalam dua hal, haul dan nisab. Haul adalah timbangan 94 gram tadi, atau nisab adalah timbangan 94 gram, haul adalah masa 1 tahun. Ini ada yang menarik bapak-bapak sekalian. Ada orang kena zakat mal, kemudian dia mengakalinya gini, dalam setahun besok saya kena nih zakat saya. Diakalin pak, dibeliin mobil, akhirnya keluar uangnya tidak jadi kena zakat. Apa yang terjadi? Mobilnya tabrakan. Tuh, la ilaha illallah, mobilnya tabrakan. Ini siapa ini? Ini kejadian orang itu ngasih mobil ke kiai saya, dipanggil seorang bupati di pesantren saya, dimarah-marahin soalnya mobilnya nabrak. Bagus, kiai saya kayak pakai. Ditanya, ini mobil apa kamu beri nama saya? Untuk operasional pesantren. Tahun 98-99 saya jadi pengurus. Saya kaget, wah ada mobil Avanza dulu ya, Avanza pertama itu kurang lebih 2000 berapa. Wah, saya lihat mobil baru nih. Kan saya biasa nyuci mobil kiai gitu. Ini ada mobil baru, ternyata kata Umi, kata Nyai, itu dari bupati. Saya tidak sebut dia bupati mana. Oke. Tidak baru 2-3 hari tabrakan, dan tabrakannya bukan di jalan raya, di depan rumah kiai saya. Jadi ada trotoar dihajar, pohonnya jatuh. Wah, kejadian dipanggil bupatinya sama kiai saya. Datanglah, ini duit apa ini? Sebab ayat Al-Quran mengatakan husbin amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta mereka sedekah, mensucikan. Maka sedekah itu mensucikan harta kita. Dan cara mensucikannya karena diakali demikian. Akhirnya ibu datang, ibu bupati, beliau baru sadar gitu, baru tahu, kasih tahu ini adalah sedekah bapak, diberikan mobil. Oh ya nggak boleh, dan kiai saya nggak pernah. Oleh karenanya mungkin Allah kasih tuh ganjarannya bagus gitu. Kiai saya bukannya lagi naikin itu mobil, supirnya juga aman saja. Siapa supirnya? Anaknya. Nah, mungkin anaknya agak bandel memang seakan saya. Anaknya lagi main-main gitu. Jadi lagi parkir mau pergi, nggak tahu mau kemana, mau ke pasar, mobilnya aja. Masya Allah. Hati-hati terhadap sedekah. Lagi ini tentang sedekah. Saya mungkin udah pernah bercerita di sini saat bila ini terjadi pengulangan, saya minta maaf karena ini penting. Ada orang harus pasang ring jantung pak, 40 juta. Orang daerah kan menjadi ini Pak Haji. Beliau daripada saya pasang ring jantung, dibilang ke isinya, mendingan ini saya kasih aja ke masjid. Andaikan saya mati udah ada tabungan, toh hidup saya itu usia udah cukup sepuh, cukup tua gitu. Apalagi alhamdulillah pak, maaf boro-boro mati, malah kemarin baru nikah lagi, istri saya bergeleng-geleng tuh, masya Allah. Jadi 40 jutanya dititipin pak di masjid saya tuh. Kalau bahasa dia, saya titip jantung saya di masjidnya Ustaz. Jadi kalau bahasa jantung, bismillah saja. Tapi memang tiap pagi beliau jalan. Jadi itu pemasangan jantung yang kedua. Yang pertama sudah, dia langsung karena dia mungkin capek berobat terus. Toh kalau meninggal juga ada amal gitu. Bukan malah meninggal. Berarti tapi tidak usah bapak-bapak nyetor 40 juta ke saya, nggak usah. Nanti setor untuk macam-macam lagi ya. Nah, wahada. Ini adalah bagian dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Wallahu a'lam. Kita melanjut ke hadis selanjutnya agar agak ngebut nih biar hatam kitabnya ya. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. As-sayyibu zani wa nasu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Darah seseorang muslim kecuali 3 hal. Maksudnya apa? Seseorang itu masih haram, jangan sampai dia melakukan 3 hal baru halal darahnya. Artinya orang ini boleh dibunuh. Siapa? As-sayyibuz zani, orang tua yang zina. Tuh, udah tua malah zina, orang ini boleh dimatikan. Dalam bahasa Islam yaitu dirajam. Jadi orang zina itu ada 2 macam. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina yang apabila dilakukan dia dirajam sampai mati. Siapa dia? Yang sudah punya pasangan. Ya? Yang sudah punya pasangan zina, maka dia dirajam, diikat di pohon rambutan. Bapak-bapak Nurul Ikhlas takolin sampai dia mati. Itulah rajam yang dilakukan oleh Rasulullah, dan mereka para sahabat itu menyaksikan beberapa orang mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, saya zina. Kamu sudah punya suami? Sudah. Marjum, maka rajam kata Nabi. Yaitu diikat di pohon, ditakolin sampai mati. Bisa. Itu kok serem banget kayak begitu. Jangan lihat seremnya. Padahal itu udah hadis orang yang dirajam. Ketika sahabat merinding dan orang ditakolin sampai mati, ya, apa yang terjadi terhadap jenazahnya? Kita akan bicara. Apa yang terjadi terhadap jenazah orang yang ditakolin sama Rasulullah sampai mati? Jenazahnya senyum. Kata Nabi, sebanyak takolan itu itulah pengampunan dosa dari Allah, sehingga dia diambil dalam keadaan husnul khotimah karena dia mengakui perbuatannya. Dan dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya udah zina, bagaimana saya bertobat? Dia rajam, akhirnya diikat. Nah Ustaz, kalau sekarang di penjara sama nggak sama dirajam? Ya, tentu jelas beda. Tapi penjara juga berlaku sebagai penyesalan, sebagai pertobatan. Penjara juga berlaku karena barangkali di sini bukan kitab undang-undang hukum Islam, tapi kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur pidana-pidana seseorang. Oleh karenanya penjara juga bagian daripada penyesalan dan pertobatan asal dia mengaku. Maka as-sayyibuz zani, orang tua yang zina itu lebih dibenci oleh Allah. Nah, dia boleh dibunuh, dalam arti kata boleh dirajam. Kalau anak muda perjaka sama perawan zina, maka hukumannya apa? Sesuai surah An-Nur, dicambuk 100, diasingkan 1 tahun. Di mana diasingkannya? Sebanyak 1 perjalanan qasar sholat. Bapak-bapak udah boleh qasar jalan berapa? Ingat? 60. Jalan berapa kilo? 90 kilo. Sini Bandung. Jadi anak yang habis zina di rotan 100 diasingkan sejauh ke Bandung. Jangan diasingkan ke kontrakan sebelah. Asingkannya ke negeri yang jauh. Masa fakir qasar sebanyak perjalanan qasar sholat, yaitu 90 kilo. Tuh, kirim. Itu mi'ata jaldah 100 jilid. Masya Allah. Nah ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang halal darahnya kalau menjadikan usia tuanya malah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Sudah tua bukan bertobat malah berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, seseorang membunuh orang yang lain. Ya, membunuh orang hukumnya adalah kisos. Kena kupingnya ya. Al-anfu bil anfi, wal udhunu bil udhuni, wal ainu bil aini, mata dengan mata, kuping. Jadi gini, kalau kita melakukan perkara, misalnya penganiayaan, orang itu terputus kupingnya, maka yang menganiaya wajib diputusin juga kuping. Itu namanya kisos, hukum setimpal. Ya. Kalau di sini kan enggak. Jadi ya kembali penjara yang berbicara. Seperti yang sedang terjadi itu, ada kepolisian, kita lihat ya, dramanya terbolak-balik.
Pusing Bu, ya. Saya bukan sombong, kemarin waktu pengajian ART-nya yang namanya Susi, saya paling depan Bu kemarin. Benar, saya paling depan untuk mendengarkan pengakuan Susi depan TV. Saya pengen tahu itu kenapa gue bolak-balik. Dan saya salut sama hakim. Hakim itu pinter ya. Dia balik kemari pertanyaannya, dia balik kembali menjebak. Nah, kamu tadi bilangnya kayak gini. Saya aja salut saya sama hakim. Pantas saya kagak jadi hakim. Kenapa? Udah pinter tuh hakim ya. Ditanya begini, terus dia jawabnya seperti ini. Nanti diputar pertanyaannya yang jawabannya itu berkelit ternyata. Kamu tadi jawabnya bukan begini. Kamu bilang kamu nggak tahu, tapi ternyata kamu tahu. Kamu tidak tahu berapa jumlah orang, tapi beli nasi padangnya 4. Itu lucu ya. Iya juga ya. Kamu bilang nggak tahu ada berapa orang yang bakal datang, tapi kamu beli nasi padang 4. Ya, bingung dia. Masya Allah. Hebat banget. Nah, iya kalau orang mematikan orang lain, maka hukumnya orang lain itu dimatikan lagi. Kecuali dimaafkan. Nah Pak, barangkali saya ingin kita terbuka nih, mata kita dan semua kita terbuka. Pernah lihat seorang Muslim di Amerika dibunuh Pak, orang Islam, anak muda. Apa yang terjadi kepada bapaknya? Bapaknya adalah imam besar di Amerika Islam. Coba lihat dalam persidangan, dipeluk. Kamu tidak bersalah. Yang kamu lakukan kepada anak saya, kamu harus bertanggungjawabkan di persidangan. Tapi bapak sudah memaafkan kamu membunuh anak saya. Tuh Islam. Tapi kita nutup mata dengan kejadian itu. Ingatkah beberapa tahun yang lalu saat seseorang itu memeluk terpidana yang membunuh anaknya pakai peci. Sekarang ini saya ceramah begitu. Coba lihat, ketika anaknya dimatiin oleh orang yang jelas-jelas Kristen, apa yang terjadi dengan imam besar Amerika tersebut? Memaafkan. Itu ajaran kita. Bahwa persidangan berlanjut, kamu harus tanggung jawab. Tapi bapak memaafkan. Kamu pasti dalam amarah yang sangat, dan perbuatan kamu yang akan kamu sesali. Si terpidana nangis. Bahkan mungkin kalau hidayah Allah nyampe, dia mungkin masuk Islam. Manggilnya bukan, kamu brengsek telah bunuh anak saya. Enggak, manggilnya, nah, apakah kamu tidak sadar kamu telah membunuh anak saya? Nah, manggilnya Islam. Sekarang ini enak Pak, saya ceramah di mana-mana, bangga sebagai umat Islam. Coba dengan sandiwara yang satu ini apa yang terjadi? Tuntut darah demi darah. Allahu Akbar. Karena memaafkan jauh lebih mulia. Tapi persidangan tetap harus dilanjutkan. Tapi memaafkannya itulah umat Islam. Wal afina 'anil nas. Lihat, paman Nabi ditombak. Cuk, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak-bapak kalau umroh pasti ke sana, ke Gunung Uhud. Ditunjuk paman Hamzah. Enggak cuma ditunjuk, namanya budak Wahsy. Dibelah dadanya. Dirobek sama Siti Hindun, istrinya Sofyan. Diambil, dimakan, dilepehin lagi. Remet itu jantungnya. Rasulullah datengin pamannya, gemeter dengkulnya. Ma'asadul maut ila amihada. Saya tidak pernah lihat kematian paling menghinakan kecuali pamanku, yaitu Hamzah. Saya tidak pernah berat melihat kematian kecuali kematian pamannya. Sampai dari riwayat Rasulullah itu kalau bahasanya terkelungkup di samping pamannya yang sangat menyedihkan. Dirobek dadanya, diambil jantungnya. Maka kita lihat bagaimana sifat sang Nabi. Ketika budak Wahsy yang nombak minta masuk Islam, dicari Nabi Muhammad, dibawa sama Bilal bin Rabah karena dia sama-sama budak dulunya. Ya Rasulullah, akan menghadap kepadamu, qad bayya'ta, akan menghadap kepadamu berbaiat. Siapa? Wahsy. Kaget Rasulullah. Kaget apa?
Dia yang nombak paman saya tuh, budak Wahsy, panggil, dipeluk dengan mesra oleh Nabi, diislamkan oleh Nabi. Tapi dalam riwayat Wahsy ini, ingat ya, bukan Rasulullah benci, Wahsy-nya tahu diri. Setiap lihat Rasulullah, dia ingat ditombak pamannya dari belakang tuh. Makanya Wahsy sejak habis Islam lari ke Afrika. Maksudnya apa? Menghindar. Kata Rasulullah, Wahsy melakukan yang betul. Kenapa? Setiap saya melihat dia, saya ingat kepada paman saya sebagai manusia biasa, tapi saya maafkan. Nah, budak Wahsy minta maaf sama Rasulullah, masuk Islam, tapi pamit sama Rasulullah. Kenapa? Ya Rasul, saya tidak tega. Setiap melihatmu, saya ingat dosa saya menombak pamanmu. Satu, budak Wahsy. Nah, yang makan jantungnya namanya Hindun, masuk Islam dengan kasih sayang Rasulullah. Jadi kalau di Amerika ada orang tua yang memaafkan seorang Nasrani membunuh anaknya, itu adalah sifat Islamiyah. Nah, sekarang kita dipertontonkan di persidangannya, mereka sama-sama dengan non Muslim. Apa yang terjadi? Masya Allah, tuntutan darah demi darah terus keluar. Tidak ada wal'afina 'anil nas. Maka alhamdulillah, begitulah Islam dicontohkan. Jangan dari zaman sahabat, bahkan di tahun ini ada kemuliaan Islam yang wal'afina 'anil nas. Dia memaafkan manusia, bahwa hukum mesti berjalan, tapi dalam sanubarinya, saya telah memaafkan kesalahan Anda selama Anda mengakuinya. Dan saat terpidana Kristen tersebut di Amerika minta maaf, maka dipanggil anak Allah. Ya, itulah Islam. Sesungguhnya Islam demikian, tidak ada dendam, tidak ada hal yang lebih menistakan sebuah kematian kecuali sebuah persidangan. Sisanya dendam tidak ada. Masya Allah. Kalau saya pun tidak akan sampai seperti itu luasnya hati. Itu membutuhkan keimanan. Dan imam besar Amerika ini dahsyat, ya, dahsyat, luas hatinya. Anaknya diambil, dia katakan ini adalah qadarullah, takdir dari Allah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, watariqul ini, orang yang halal agamanya, darahnya diambil, artinya dibunuh. Orang yang meninggalkan agamanya dan menghancurkan persatuan, dalam hal ini adalah bugot. Siapa bugot? Pembangkang. Dalam hal ini siapa pembangkang? Yang kelihatan aja di depan mata. Mereka yang menentang pemerintah yang sah, bahkan mengkudeta. Kalau di mana Pak? Di sana yang sedang bekerja terus tiap hari, operasi Papua Merdeka (OPM) itu wajib. Kalau sesuai sabda Nabi, mereka wajib diperangi. Orang yang membuat resah orang lain, orang yang membuat keributan, bahkan mengkudeta pemerintah yang sah, hukumnya bugot, membangkang, wajib dibunuh walaupun dia umat Islam. Tuh, kenapa? Karena pembangkangan tersebut diomelin sama Rasulullah. Dulu di Madinah ada yang bangkang Nabi, nggak tanggung-tanggung. Ini adalah masjid Nabi, dia bikin masjid saingan di depannya, namanya Masjid Diror. Tersebut dalam surah At-Taubah, silakan dicek. Apa itu Masjid Diror? Dibangun oleh Abdullah ibnu Sabah untuk bikin saingan dengan imamnya Maslamah yang dipanggil Musailamatul Kazzab, tukang bohong. Jadi pengen bikin saingan masjid. Jadi di masjid itu ada masjid, maka Nabi memerintahkan untuk membakar masjid tersebut. Karena masjid yang satu itu hanya untuk perpecahan umat. Makanya ada jaraknya masjid. Sini masjid berjarak kan? Mana masjid paling dekat dari sini? Masjid mana? Beberapa meter dari sini. Ya boleh nggak? Tikungan situ ada masjid lagi, boleh nggak? Boleh. Ya harus berjarak. Masjid itu harus berjarak. Ini nggak tanggung-tanggung Pak. Nih, ini masjid Nabi. Dia bikin di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi itu kamar mandi, kesana dikit udah masjid lagi. Tuh, Abdullah bin Sabah. Sampai diriwayatkan dia bikin masjid sekira-kira kami melempar nyampe. Coba, saya melempar sesuatu. Semana sih jauhnya Pak? Pasti sampai halaman depan. Itu dari masjid lagi. Itu nggak boleh. Masjid begitu.
Kalau beda RT, ya jangan beda RW, beda RT saja sudah boleh, asal jamaahnya ada. Jangan bikin masjid jamaahnya nggak ada. Wa min asrotisa, tanda-tanda kiamat adalah yubahi bainal masajid, Anda bangga-bangga terhadap masjid, wala yaqumu fiha, tidak ada yang sholat di dalamnya. Oh, mendingan nurul ikhlas dan dua shaf subuh sampai 3 shaf, alhamdulillah ada jamaahnya. Dan nurul ikhlas kalah sama musola saya namanya Al-Ikhlas. Kalau subuh penuh sampai belakang. Kok bisa Ustaz? Apa ceramah Ustaz hebat? Bukan, musolanya kecil, gampang penuhnya. Makanya kalau bikin masjid jangan gede-gede, biar kelihatan gampang penuh. Kita ini 3 shaf udah. Wah, kalau 3 shafnya nurul ikhlas dibawa ke musola saya full. Ya, 3 shaf di sini, di musola saya full. Nah, bahkan waiting list sekali yang mau sholat subuh. Makanya kalau bikin musola kecil aja kayak mall tuh ya, kecil ya. Saking kecilnya kita antri sholat tuh, masya Allah. Ya, jadi hukum masjid tidak boleh ada masjid yang menjadi pesaing masjid, kecuali kebutuhan umat. Sholat Jumatnya udah nggak tertampung. Tuh ada kejadian di Pondok Gede Pak Jatiwarna, tahu ya? Jadi Jalan Hakam situ ya. Saya mau sholat Id, lucu Pak. Ini ada masjid namanya, saya lupa masjid putih ini apa namanya ya. Ini ada masjid, 2 nih. Tadinya ini musola yang lama orang kampung, karena iri dengan masjid yang depan dibikin masjid, jadi masjid. Ini unik Pak. Sholat Idul Fitri itu dijaga sama polisi karena ternyata ada keributan. Saya lewat mau sholat Id di Pondok Rangon waktu itu. Mau lewat tuh, itu banyak polisi, banyak orang. Saya lihat yang terjadi adalah jamaah masjid sini sudah memenuhi pelataran masjid sini, dan masjid sini belum mulai sholat Id sebelum ini bubar dan tidak sholat Id lagi. Jadi ada 2 sholat Id, masya Allah. Apa hukumnya Ustaz itu? Nah, itu hukumnya adalah minal egoisin, ya, dari golongan orang-orang egois. Masa parkiran masjid yang putih ini sudah dipenuhi oleh, nah ini masjid ini bikinan ke belakang lagi, nanti jadi selesai sholat Id ini bubar, ini baru laksanakan sholat Id. Masya Allah. Apa beda aliran? Sama-sama Betawi, sama-sama ambeknya gede. La ilaha illallah, ya. Ya kan kalau kita gini, makanya saya kadang-kadang iri sama Indomaret Alfamart. Aku ya walaupun beda. Ya, Indomaret Alfamart berdampingan akur. Ini Mamang Haji sama ponakan bikin warung 3 tahun gak tegur-teguran. Saking ibu sayang-sayangan, masya Allah ya. Ini masjid. Mau saya begini, sudah salah satu masjid kalah. Itu kan lebih syiar, ya. Lebih penuh kan sebaik-baik jamaah, sebaik-baik masjid yang jamaahnya lebih banyak. Ini tidak. Jadi sholat Idnya itu nungguin, jadi nanti khotibnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bubar. Yang di sana baru as-salatu jami'ah. Yang di sana baru itu. Masya Allah. Jadi ada 2. Nah, yang untung itu khotibnya. Setelah dari sini khotibnya berangkat ke sana, jadi dapat 2 amplop. Ya. Masya Allah. Saya pernah ditawarkan dulu Muhammadiyah duluan lebarannya, Idul Fitri NU belakangan, ya pemerintah. Bisa mau nggak khotib untuk Muhammadiyah? Terus kalau saya berkeyakinan besok, ya usah khotib lagi. Jadi hari ini saya khotib Muhammadiyah, besok saya khotib pemerintah. Teman saya Pak ada Pak yang ambil, innalillah. Kata dia mumpung ada tarikan. Nah, itu Ustadz bermental ojol, ya. Jadi diambil Pak, diambil waktu itu, diambil. Allahu Akbar. Sidang Jumat, sidang sholat Id yang dirahmati Allah. Dia khotib Pak. Nah besok dia khotib lagi tuh.
Masya Allah, kami tuh gregetan deh, tapi mendasar dia. Kata dia, mumpung ada 2 tarikan. Bahkan kata dia, mudah-mudahan tiap tahun seperti ini, Masya Allah. Ini ngaco ya. Bagaimana hukumnya? Khotib keduanya batal, dan jamaah yang dengerinnya itu dosa enggak? Enggak, Pak. Sebanyak orang di Nurul Ikhlas yang sholat id ditanggung sama khotibnya tuh dosanya. Saya bilang gitu, gaji kamu, uang kamu dari khutbah kedua tidak menutupi dosa kamu yang main-main. Kemarin di Muhammadiyah diambil, sekarang diambil lagi di khotib. Dia nggak tahu itu sepanjang jamaah berdosa. Berdosa apa? Karena dianya sendiri sudah batal. Dianya sendiri sudah hadirilah sholat Idul Adha, Idul Fitri, Persatuan Islam Persis yang lebih dulu oleh Ustaz Muhammad Afifuddin di Cipinang. Pak Rosid ngeliat, ya besoknya hadirilah khotib Idul Fitri oleh Ustaz Muhammad Afifuddin di Nurul Ikhlas. Saya kalau jadi Pak Rosid, saya turunin baleho, bubarin ini. Kenapa? Enggak mungkin ada 2 khotib ya dalam satu Idul Fitri, kan cuma waktunya doang berbeda, tapi keyakinannya cuma satu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita mufariqu jamaah. Ini mufarik jamaah, maaf, apakah sampai kategori orang kunut atau tidak kunut? Tidak. Itu bukan mufarik jamaah, itu mukhtaliful madhab. Bisa gini, Ustaz tadi kunut, ada tidak kunut, wah ini berbeda, ini apa? Perpecahan? Enggak, justru dalam satu sholat itu ghairul mufarik, itu bukan mufarik namanya, itu cuma mukhtalif, berbeda pendapat. Beda pendapat, beda menghancurkan golongan, beda. Kalau ini cuma beda pendapat doang, jadi boleh kunut atau boleh tidak kunut. Tapi kalau mufarik jamaah, jangan sholat di Nurul Ikhlas, itu enggak ada yang sana, itu namanya mufarik jamaah. Sholat di Nurul Ikhlas itu tidak ada pahala, semuanya batal karena beda mana. Ini hukumnya haram. Orang seperti itu wajib dipidanakan. Dalam hal Rasulullah, orang itu mufarik jamaah. Mufarik jamaah ada menghancurkan jamaah, itu enggak boleh. Kalau mukhtaliful jamaah boleh-boleh saja. Seperti ibu mengkenanya hijau boleh? Warnanya hijau boleh, kemudian boleh, merah boleh, boleh kuning boleh, apalagi besok 2024. Masya Allah, kena warna-warna ya. Ada orangnya lagi mukanya di belakang, jangan ada orangnya ya. Jadi mukena boleh semua beda warna, yang penting inti mukena menutupi Allah. Jadi bedain ya, mufarik jamaah, memecah belah jamaah dengan mukhtaliful mazhab, perbedaan di dalam mazhab. Nah, alhamdulillah enak di Nurul Ikhlas ya. Bahkan saya dapati kakek saya dulu itu galak, Pak, galak. Beliau adalah barangkali guru ya, guru di kampung kami di daerah Pondok Gede, semuanya kayaknya sama kakek saya. Tapi galaknya itu jadi kurang toleran gitu. Ada di zaman tahun 70-80 kan belum ada orang yang tidak kunut, Pak, masih semuanya kunut kecuali paling Muhammadiyah ya. Nah kemudian belakangan di tahun 90 saat beberapa mazhab sudah kelihatan, bahkan teman-teman sudah tidak kunut, kadang-kadang ditepak, Pak, tangannya sama dia biar kunut ya. Misalnya imamnya Allah itu kakek saya dari belakang, orang nggak kunut ditepak-tepakin itu, wah disuruh kunut, disuruh ditepak dari belakang kunut. Kalau dia lagi kunut di depan dia nggak kunut, dijorokin, Pak, kunut. Jadi kakek saya itu galaknya bukan main. Dan saya dulu bingung gitu, ini kok kakek galak. Oh ternyata barangkali beliau tidak membaca perbedaan mazhab ya. Imam Hanafi tidak kunut, Imam Maliki tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak kunut gitu. Jadi kalaupun Imam Hanafi kunut, Imam Malik juga nggak kunut. Makanya Madinah Mekah tidak kunut gitu. Jadi para a'imah, tapi
Dulu Komite Hijaz di bawah naungan Kiai Masbullah meminta kepada Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah agar imamnya bergantian, jangan dari Wahabi doang, jangan dari Al-Maliki doang, dia minta Imam Syafi'i. Makanya Syekh Mahfud afirmasi Tremas Jawa Timur, Syekh Mahfud Al-Torid Al-Buguri Bogor, Syekh siapa yang Minangkabau Al-Khatib ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi Minangkabau, kemudian Syamsuddin Araniri Aceh, kemudian di Palembang Abdul Somad Al-Palembani, kitabnya siapa? Ini yang saya sebut Pak, ini Imam Mekah mazhab Syafi'i semua. Seperti kita Nanang ini, ya, Imam Mekah mazhab Syafi'i yang dulu ada kunut. Jadi kalau di Mekah ada kunut itu pasti Imam Indonesia. Ustaz, kemarin saya ngomong ada kunut. Nah, dia pasti orang Chelsea. Kalau orang Chelsea orang alim. Oh, tapi orang Arab tanya, pasti mazhabnya Syafi'i. Jadi silakan terima kasih kepada Kiai Haji Wafasbullah, terima kasih kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Bukan kita mau mengagungkan beliau, sebutlah karena beliau Indonesia boleh jadi imam. Karena dulu mau diboikot, kalau sampean gak jadikan orang Indonesia imam, maka kami akan boikot haji. Nanti kami akan bersaksi di hadapan Allah, itu pemerintah Saudi gak adil, gak ada pemerintah yang mengakomodir mazhab Imam Syafi'i. Namanya Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab yang menandatangani King Abdul Aziz dibolehkan. Akhirnya suka ada kunut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada yang langsung Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua hasil karya dari Kiai Wahab Rasulullah yang meminta kepada pemerintah untuk adil. Akhirnya nama-nama tersebut. Yang terakhir, siapa yang bercokol orang mazhab Syafi'i di Makkatul Mukarramah yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga itu menjadi imam. Muridnya yang jadi imam di sana adalah Mufti Al-Batawi dan Al-Wijohor Al-Maliki Malaysia. Matinya di Bogor, kuburannya di Empang. Dia juga menjadi imam. Jadi belum lama periode Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Itulah mengenai perbedaan mazhab yang diakomodir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Fa inna ila rabbina raji'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan barangkali sudah ada